sekolah tinggi supaya jadi pemimpin di bangsa ini anak-anak kampung ini. Anak-anak yang tahu sekolah itu susah, guru tidak ada, mau makan juga susah. Rasa nasionalisme itu baru terpanggil waktu Tuhan kayak bukain mata. Tiba-tiba aku tuh kayak ditarik pemikiran untuk melihat bangsa sendiri betapa tidak majunya gitu. Betapa miskinnya Indonesia, betapa nggak majunya Indonesia. Indonesia pasti maju gitu. Asalkan benar-benar punya pemimpin yang mau berjuang untuk daerahnya, peduli rakyatnya, berintegritas, nggak mementingkan kepentingan sendiri gitu. Bisa dipercaya, pasti Indonesia maju gitu. Makanya visi melahirkan 1000 pemimpin bagi Indonesia yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat tuh nggak akan pernah pupus. Aku percaya kalau perjuanganku harus selesai, nanti akan ada penerus-penerus yang akan berjuang buat daerah mereka masing-masing. Tiga hal ini sebenarnya yang paling membuat saya tuh sedih. Yaitu satu, kalau sampai orang nggak bisa makan. Kedua, sampai ada orang tua yang nggak bisa bayarin anaknya sekolah. Yang ketiga, kalau sampai ada orang sakit nggak bisa berobat. Tiga ini tuh paling bikin sedih gitu. Core dari panggilan Tuhan dalam hati saya adalah mengeluarkan orang dari kemiskinan. Aku percaya pendidikan tuh obat kemiskinan. Nggak ada orang pintar yang mau tinggal miskin. Mana ada orang yang pintar terus mau miskin terus gitu. Kenapa mereka bisa dibodohi orang, dimanfaatkan oleh orang-orang luar? Karena mereka nggak bisa baca. Dan aku percaya pendidikan itu satu-satunya yang bisa mencerdaskan anak-anak bangsa dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan dan kebodohan. Sekolah tinggi supaya jadi pemimpin di bangsa ini anak-anak kampung ini. Anak-anak yang tahu sekolah itu susah, guru tidak ada, mau makan juga susah. Ke semua tempat menyenangkan. Kalau lihat anak-anak, jadi pertama kali landing lihat anak-anak menyambut kami dengan senyum. Aduh, itu selalu bahagia ya. Jadi nggak ada bilang di mana yang paling bahagia. Bisa ketemu anak-anak se-Indonesia itu selalu bahagia. Semua kampung menyajikan penyambutan yang luar biasa ya. Di Timor juga begitu ya. Di Sumba juga begitu. Ya semualah, bahkan di Kalimantan anak-anak menyanyi dan bikin haru gitu ya. Semuanya selalu membuat bahagia asalkan bisa lihat mereka sehat, bisa sekolah, selalu membuat bahagia.
Tuhan bilang gini sama saya, bangun 10 sekolah berasrama. Bangun di 10 titik di seluruh Indonesia. Kenapa terpikirkan anak-anak pedalaman yang diberi beasiswa untuk sekolah sampai kuliah dan dididik jadi pemimpin? Karena aku ngelihat di Indonesia ini untuk bisa duduk menjadi pejabat itu harus lulus S1. Sementara pada kenyataannya anak-anak dari keluarga nggak mampu, mana mungkin sekolah tinggi? Sedikit sekali kan kemungkinannya. Sementara mereka lah yang mengalami betapa sulitnya hidup, betapa miskinnya. Untuk sekolah harus jalan kaki 3, 5 jam, 6 jam pulang pergi setiap hari. Mereka yang tahu rasanya. Sementara anak-anak yang lulus S1 itu sudah pasti keluarganya mampu. Dan mereka nggak pernah kesulitan buat beli sepatu. Bagaimana mungkin mereka tahu penderitaan rakyat di bawah? Mantap! Baik dan tidak baik itu ukurannya apa? Kita katakan pergaulan kita sehat, pergaulan kita baik. Kalau yang pertama, orang itu membuat kita lebih baik. Pergaulan itu menambah nilai yang positif dalam hidup kita. Jadinya tidak yang berkualitas, kalian jadi lihat. Emangnya tidak bagus ID-nya? Tuhan tuh ngingetin aku bahwa suatu hari nanti kalau mereka dikasih kesempatan untuk meraih mimpi, mereka nggak akan pernah lupa dari mana mereka berasal. Dan berdoa supaya mereka semua yang akan memajukan daerah mereka, mulai dari bangun sekolah, buka jalan, dan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana buat mengembangkan daerah mereka masing-masing. Belajar baik-baik dan dengar-dengaran dengan Bapak Ibu guru, karena begini, kami di sini hanya ingin melihat kalian maju. Kami di sini dipercaya Tuhan sebagai tangan Tuhan untuk mengasihi kalian dan melahirkan kalian jadi pemimpin-pemimpin masa depan buat Papua. Masa depan kalian terletak pada keputusan kalian dan di tangan Tuhan. Jadi Tuhan boleh punya rencana, tapi kalau kalian tidak mau taat sama apa yang Tuhan taruh dalam hidup kalian, itu apa yang diajarkan oleh guru-guru, kemudian kalian sendiri tidak mau belajar sungguh-sungguh, semua rencana Tuhan juga tidak bisa jadi. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kalian, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih. Semua makanan yang kalian makan itu dari Tuhan, semua pakaian yang kalian pakai, bahkan sepatu yang kalian kenakan, semua yang kalian bisa nikmati di asrama Tanah Pengharapan ini pemberian Tuhan. Karena anugerah ku ada, karena kau setia. Hidupku hanya tentangmu, kemurahanmu nyata di hidupku. Hidupku, ku rasakan penyertaanmu di setiap karya hidupku. Ku saksikan keajaibanmu. Satu hal yang akan Mama tinggalkan di hati kalian, yaitu harapan. Bahwa kalian punya harapan untuk masa depan yang lebih baik.
Kalian harus percaya bahwa Tuhan mengirim guru-guru ini untuk mencerdaskan kalian. Karena itu, hargai, kasihi, hormati, belajar sungguh-sungguh